Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur, teman-teman, sahabat peternak dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan ya teman-teman. Kembali lagi di channel Kulo Usaha, channelnya peternakan. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan penjualan ya teman-teman, penjualan telur ayam ini khususnya di sini. Nah, karena untuk saat ini kan mendekati hari lebaran ya teman-teman, H-1, besok ini sudah memasuki lebaran Idul Fitri. Wah, sungguh luar biasa teman-teman, karena mendekati lebaran banyaknya permintaan, mulai dari telur, mulai dari daging ayam, bahkan juga DOC ayam. Harganya menaik ya teman-teman, harganya sangat bagus, beda dari biasanya. Nah, ini adalah sebuah peluang atau kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan baik supaya kita bisa mendapatkan untung yang lebih banyak dari biasanya, karena dari segi harga jualnya saja sudah lebih tinggi. Nah, untuk harga ayam per kilo ayam kampung ya di daerah saya ini mencapai 45 sampai 50 ribu per kilo itu teman-teman. Mantap tenan itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk harga telur tetap di harga 2000 sampai 3000 rupiah per biji ya teman-teman, per butir. Untuk telur ayam kampung ya, yang biasa digunakan untuk jamu atau untuk konsumsi. Kalau untuk telur ayam horn saya belum update ya teman-teman, di daerah saya, di daerah sampean berapa. Ini ayam-ayam Elba kita ya teman-teman. Ini adalah sebuah aset yang kita miliki, yang pastinya bisa menghasilkan keuntungan buat kita si pemilik, karena si ayam Elba ini juga memiliki keunggulan, banyak sekali keunggulannya dibandingkan dengan ayam kampung biasa, mulai dari segi telurnya, perawatannya, bahkan ayamnya pun juga mudah ya untuk perawatannya. Mirip dengan ayam kampung dengan potensi bertelur yang lebih banyak, hingga 300 butir per ekor per tahun. Nah, saat ini kita habis lakukan pemberian pakan ya teman-teman ya, seperti biasa. Nah, kalau di peternakan itu kalau pagi ya pemberian pakan sekaligus pemantauan kandang ayamnya, kemudian kalau siang ya pengambilan telur, kemudian sore kembali pemberian pakan dan bersih-bersih pakan, pemberian pakan dan bersih-bersih kandang. Akhirnya ya seperti itu teman-teman, kita jalani setiap hari, konsisten, tetap semangat, tetap optimis bagaimanapun keadaannya dan kondisinya. Meskipun banyak problem, banyak masalah, kita pelajari, kita selesaikan ya teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, kita harus cari pasarnya, kita luaskan jaringan pasar kita supaya lebih mudah mengeluarkan atau menjual produk-produk dari peternakan kita. Nah, pada saat ini kita akan menjual telur-telur ayam ya teman-teman. Ini telur ayam kampung yang siap dijual. Kita ambil dulu telurnya, langsung saja teman-teman. Nah, ini adalah ayam-ayam Elba. Setelah kita lakukan pemberian pakan ya, kita tinggal ambil telurnya aja. Ini telurnya lumayan ya teman-teman, ukurannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sudah standar. Karena usia ayam Elba ini juga mempengaruhi bentuk dari segi telurnya ya teman-teman. Seperti biasa, ini untuk bawahnya alasnya ini saya tambahkan limbah kayu ya teman-teman. Nah, ini emput, itu biasa disebut emput di daerah saya. Kita ambil dulu ya teman-teman telurnya. Nah, seperti ini. Lumayan teman-teman, tiap hari kita dapat telur, tiap hari kita pun juga bisa jual telur.
Nah, ini dia teman-teman. Kita balik lagi ke sana. Ini dia. Nah, sebenarnya kalau untuk di kandang kula usaha ini ya teman-teman, untuk ayam elbanya, ayam elba petelur itu sebenarnya hanya skala rumahan ya. Jadi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 15 ekoran. 15 ekor ya teman-teman yang sudah berproduksi. Hanya itu. Tetapi nanti kalau mau mengembangkan ya bisa mencetak bibit lagi. Selain itu kan juga saya bagi ya teman-teman. Jadi ada yang ayam elba telurnya untuk konsumsi, juga ada yang untuk ditetaskan. Supaya apa? Supaya kita juga tetap bisa memenuhi permintaan telur konsumsi, dan kita pun juga melayani pembelian bibit DOC ayam elba. Tapi kalau untuk saat ini belum ada ya teman-teman untuk bibitnya. Mungkin ada lagi setelah hari raya. Itu pun kalau sampean mau atau minat harus pesan dulu ya teman-teman, karena kami tidak ready stoknya, tidak ready banyak, jadi hanya melayani kalau ada orang yang pesan saja. Nah, tetapi karena pasarnya ya, alhamdulillah pasar penjualan telur ini juga meluas, jadi permintaan banyak. Kalau dari peternakan kula usaha ini aja itu telurnya tidak mencukupi kawan. Jadi ini kenapa kok saya dapat banyak ini? Sebenarnya saya ini ngoper ya teman-teman. Yang lainnya ini saya ngoper dari teman saya ambil dari teman rekan peternakan saya. Beliau juga peternak ayam elba, skalanya pun lebih banyak ya teman-teman. Dulu memulainya pun juga bareng-bareng, kita saling sharing, saling belajar. Jadi kita kombinasi, kita kolaborasi, sehingga kita saling kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pasar di daerah kami. Nah, ini ada pesanan 70 butir telur ya teman-teman. Ini habis ini akan langsung dikirim. Kalau di kandang peternakan kula usaha itu dengan ayam populasi segitu, pastinya juga tidak akan mungkin mencukupi kebutuhan pasarnya sendiri. Maka dari itu saya ambil dari teman saya ini teman-teman. Meskipun saya ambil nanti diberi harga, dan saya pun juga menjualnya saya lebih, karena itu untuk keuntungan saya pribadi ya teman-teman. Nah, intinya maka dari itu pada video sebelumnya itu kan saya juga sudah pernah bahas pentingnya kerjasama antara sesama peternak. Karena apa? Karena kita itu bisa saling bersharing, saling berbagi. Bahkan kalau kita kekurangan barang, kekurangan bahan produknya, kita bisa ambilkan untuk mencukupi kebutuhan pasar kita. Jadi kan sayang ya teman-teman kalau banyak permintaan pasar tapi kita belum bisa memenuhi. Namanya kayak orang pasar ya teman-teman, kalau dia tidak terpenuhi permintaannya, kurang-kurang terus kan dia akan cari yang lain. Jadi kita usahakan untuk selalu bisa mencukupi kebutuhan pasar. Jadi pasar kita, langganan itu tetap untuk kita. Jadi kita tetap bisa berlangganan dan berkelanjutan terus menerus dalam penjualan hasil-hasil peternakan kita, baik itu dari penjualan telur, dari itu penjualan ayam konsumsi, ayam kiloan, atau ayam bejantan, atau ayam kiloan itu ya teman-teman, ataupun juga di usia ayam teman-teman. Jadi kalau di daerah teman-teman banyak yang melakukan pembesaran, coba aja kalian lihat peluangnya. Oh, kalau banyak yang melakukan pembesaran, saya bisa buat bibit. Nanti bibitnya bisa saya jual pada orang-orang yang melakukan pembesaran. Jadi kita itu tidak bisa beternak itu berjalan sendiri ya teman-teman. Ya benar, memang ada peternak mandiri ya, mulai dari produksi, pembesaran, dan penjualannya itu sendiri. Tetapi kita juga perlu hubungan, perlu relasi antara sesama peternak, karena untuk menambah wawasan dan ilmu yang kita miliki. Selain itu juga bisa membantu kita ketika kita mengalami kendala, kita bisa bersharing dan saling tanya gitu kan teman-teman. Jadi kita tambah ilmu dan kita pun juga berbagi ilmu. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan berkah ya untuk kita ataupun untuk orang lain. Mungkin sekiranya cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini video bisa menjadi referensi dan bermanfaat buat sampean semua. Saya akhiri, tetap semangat, salam peternak, salam sukses, salam kukuruyuk. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.